Selamat sore, salam teman-teman semuanya. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hikmat dan keahlian. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Allah Roh Kudus, kami mohon pimpinan penyertaan-Mu untuk pemberitaan firman secara online untuk remaja Impact Youth Ministry di Kudus. Kami mohon penyertaan, tuntunan-Mu, dan biarlah roh hikmat, roh pengertian Kau wahyukan untuk kami semua. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari buka di dalam Keluaran pasal 35 ayat 31. Begini bunyi firman Tuhan. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala pekerjaan. Ini adalah perkataan Musa yang diberikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah telah menunjuk Besaleel dan Aholiab untuk mendirikan kemah suci. Mereka termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang teruji yang dipilih Tuhan sendiri untuk pembangunan kemah suci. Jadi kemah suci ini adalah tempat bertemunya bangsa Israel dengan Tuhan. Ini tempat yang penting sekali untuk bangsa Israel melakukan ibadah. Jadi ketika mendirikan kemah suci, artinya Tuhan memilih orang-orang yang khusus, orang-orang yang sudah teruji di bidangnya. Siapakah Besaleel dan Aholiab? Besaleel dari suku Yehuda, dia ahli dalam emas, perak, tembaga, dan batu permata. Dia ini ahli bangunan, teman-teman, bisa membuat merangkep perak, emas, tembaga, dan batu permata. Di bagian ini dia ahli tentang emas, tentang perak, tembaga. Dia olah, dia kerjakan, entah ditempel di tembok, dia lihai dalam hal ini. Dan Aholiab, dia ahli dalam hal tenungan, dalam hal kain. Tentang perkainan dia sangat mahir sekali. Dia juga ahli dalam mengajar. Dua orang ini menjadi dua di antara banyak orang yang dipilih Tuhan. Mereka punya kelebihan. Jadi mereka tidak cakap saja dalam hal di bidangnya, tetapi mereka juga memiliki hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Dua orang ini dipilih Tuhan karena mereka memiliki kepribadian, karakter yang bisa dipercaya. Teman-teman semua, jadi dua hal ini, keahlian dan hikmat, sangat dibutuhkan ya, bagi dunia ini, sangat-sangat dibutuhkan. Jadi di generasi milenial ini, teman-teman tidak cuma harus cakap saja, masih kurang, harus dibekali dengan hikmat. Ini yang dibutuhkan. Kalau hanya cakap saja belum cukup. Harus membangun manusia dunia kita di dalam dunia kerja nantinya, masa depan kita ini sangat dibutuhkan. Kalau kita hanya cakap saja, kita akan menjadi orang sombong. Kita akan lupa dengan Tuhan siapa kita. Kita tidak rendah hati dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita hanya punya hikmat saja, tetapi kita tidak dibekali dengan hal yang teknis, keterampilan, keahlian, kita juga tidak bisa masuk dunia kerja. Jadi ini dua-duanya menjadi satu paket yang dibutuhkan generasi milenial saat ini. Kita lihat survei membuktikan, teman-teman, bahwa dunia pendidikan pun mengungkapkan berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat, ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis atau bisa disebut hard skill. Jadi penelitian ini mengungkapkan
bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain, soft skill. Kalau perbandingan persen, kesuksesannya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh soft skill. Teman-teman semua, jadi kita harus mengembangkan diri kita, hard skill kita harus kita latih, kita kembangkan, tetapi soft skill kita juga harus bangun dari hari ke hari. Hard skill itu apa saja? Jadi hard skill itu adalah penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Contoh, kita bisa bermain komputer, kita bisa menulis akunting, keuangan, kita bisa ahli matematika, fisika, kimia, kita mahir berbahasa asing, Inggris, Prancis, Mandarin, dan lain sebagainya. Kita bisa merakit, membuat robot, mengemas, dan lain sebagainya. Itu adalah hard skill, kemampuan teknis, kemampuan yang bisa dilihat oleh kasat mata. Sedangkan soft skill adalah keterampilan bagaimana kita berkomunikasi, beradaptasi dengan orang lain, bagaimana kita menghadapi masalah, menyelesaikannya, bagaimana kita bisa memimpin seseorang, kemampuan dalam hal berpikir. Ini adalah soft skill, berhubungan dengan moral, etika, karakter, kepribadian seseorang. Dua-duanya ini yang dibutuhkan saat ini untuk menjangkau dunia. Mau tidak mau, teman-teman harus belajar hard skill, mengolah keterampilan apapun itu, harus belajar. Skill kita harus kita latih. Entah kita suka bengkel, entah kita suka komputer, entah kita suka nari, dan lain sebagainya, jahit pun kita harus belajar kembangkan hard skill kita. Tetapi harus diimbangi dengan soft skill. Kita harus memiliki hubungan diri dengan Tuhan, membangun manusia batinia kita, makan firman Tuhan setiap hari, minta hikmat, belajar merenungkan firman Tuhan, takut akan Tuhan. Inilah yang menjadi bekal bagi masa depan kita. Kalau kita mau dipakai Tuhan, mari pelengkapi diri, hard skill dan soft skill, keterampilan dan hikmat Tuhan. Kita harus peroleh dua-duanya ini supaya menjadi berkat bagi bangsa ini. Amin teman-teman. Ini firman Tuhan sore hari ini supaya menjadi bekal untuk kita semua. Mari latih diri kita, mari kembangkan manusia spiritual kita, manusia batinnya kita, supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa ini, menjadi berkat bangsa ini, menjadi garam dan terang dunia, dan terlebih lagi kita boleh menjadi contoh teladan yang baik. Terima kasih. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan, kiranya memberkati Impact Youth Ministry Kudus, dan biarlah mereka mulai mengembangkan diri mereka, hard skill maupun soft skill mereka boleh dikembangkan, dan biarlah mereka terus belajar dan mereka memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Pakailah kehidupan mereka supaya bisa menjadi berkat bagi teman-teman sekitar, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat, terlebih lagi menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih, jadikanlah kami garam dan terang-Mu sehingga kami layak di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.